Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Siap diberkati, amin. Tundukkan kepala sebelum kita memulainya. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu, khususnya dalam keadaan pandemi seperti ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata, sempurna, penyertaan-Mu luar biasa, pemeliharaan-Mu luar biasa atas setiap kami. Kami rindu firman-Mu, persiapkan kami Bapa. Berkati kami, dan kami siapkan hati kami. Semuanya siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, gimana kabarnya? Pasti diberkati, amin. Terima kasih Tuhan. Beberapa hari kemarin ini banyak jemaat yang telepon. Mereka berkata, Pak, saya stres nih Pak. Saya berkata, semua orang mengalami stres. Semua orang mengalami stres. Tapi sikap kita bagaimana terhadap stres itu? Kita akan memanjakan stres sehingga stres itu menguasai saudara dan saya? Langsung, ya tidak mau Pak. Jemaat bilang seperti itu. Dan jemaatnya bertanya begini, Pak, bisa nggak sih Pak orang percaya, orang Kristen tidak mengalami stres? Saya berkata, tidak bisa. Selama kita masih ada, kita pasti mengalami. Tapi masalahnya adalah kita dikuasai oleh stres itu atau tidak. Itu problemnya. Ada nggak sih Alkitab Pak untuk kita supaya bisa terhindar, untuk kita bisa menguasai, menaklukkan stres itu? Ada. Saya bilang, ada firman-Nya. Oh ada Pak, iya. Tapi masalahnya, apakah kamu berani? Apakah kamu mau? Apakah kamu bisa untuk melakukannya? Itu problemnya. Jadi Alkitab ini komplit sekali. Untuk kau yang stres, ada ayatnya di sana. Tapi masalahnya dikembalikan kepada saudara. Apakah saudara berani, mau mengikuti perintahnya atau tidak? Pak, ayatnya di mana? Kita baca firman Tuhan, saudara. Kita baca firman Tuhan sebagai dasar kita sebelum kita masuk dalam kebenarannya. Yesaya 30 ayat 15. Ini ayat yang sudah ayat hafalan kita. Yesaya 30 ayat 15. 30 ayat 15 saya berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Lihat, dengan bertobat tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kamu tidak akan menjadi stres. Jalannya adalah kau bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Mungkin tanpa kita sadari, kita melakukan segala satu aktivitas tanpa seizin Dia, sepengetahuan dan mengandalkan Dia. Kita bertobat di situ. Begitu kita bertobat, apa yang harus kita lakukan? Diam. Maka kamu akan diselamatkan. Disinilah poinnya. Kita bertobat, mungkin setiap kita bisa kita bertobat, ya aku salah, Tuhan minta ampun. Tapi disuruh diam. Jemaat mulai berkata, jemaat mulai protes, Pak, bagaimana mungkin kita bisa diam-diam, tutup, diam, berpangku tangan menghadapi segala sesuatu? Firman Tuhan dengan jelas, dengan berdiam, bertobat, diam, karena kamu akan diselamatkan. Dan firman-Nya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang, tenanglah. Tenanglah. Apapun yang kau hadapi, segala sesuatu yang kau hadapi yang menakutkan seperti apapun, tenanglah. Diam, tenang, percaya. Terletak kekuatan saudara dan saya. Tapi berapa banyak orang seperti ayat yang terakhirnya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, tapi kamu tidak mau. Inilah seringkali jemaat Tuhan datang dan berkata, Pak, aku stres, bagaimana caranya supaya saya tidak stres? Seorang saya katakan kepada dia, bertobat, diam. Dan dia berkata, bagaimana mungkin diam? Tenang aja. Bagaimana mungkin bisa tenang, Pak? Bapak tidak tahu masalah saya seperti apa. Bapak tidak tahu problem saya seperti apa. Stres saya pikirkan. Karena engkau datang kepada Tuhan,
Jangan kau memerintah Tuhan. Kau datang kepada Tuhan supaya kita terhindar daripada stres. Kuncinya adalah kau bertobat. Diam, akan diselamatkan. Tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Nah, ini kuncinya, tapi kita enggan. Kita enggan. Bahkan ayat ke-16. Kamu berkata, bukan, kami akan naik kuda dan lari cepat. Itu kan, begitu kita punya masalah di ubur-ubur, kita lari dengan kuda. Kita pergi lari dengan cepat untuk melarikan diri. Tapi firman Tuhan berkata apa? Maka kamu akan lari dan lenyap. Lari bukan menghindar, tapi lari akibatnya lenyap semuanya di situ. Terus jelas sekali Alkitab berkata, katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita lari kemanapun, yang mengejar kita lebih tangkas. Tidak ada jalan lain. Yang ada cuma satu, kita bertobat kepada Tuhan. Kita berdiam di dalam Dia, kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, ternyata kekuatan kita. Maukah saudara? Maukah kita seperti itu? Kalau saudara tidak berani masuk ke sana, untuk apa kau datang? Kau minta Tuhan berkati supaya kau terhindar daripada stres. Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya, tapi kita enggan. Karena kita berkata, bagaimana mungkin kita tenang, bagaimana mungkin kita bisa diam-diam saja, Pak, padahal masalah begitu besar. Selama dagingmu, selama keinginanmu, selama ambisimu, selama engkau ingin terus membela dirimu, Tuhan tidak pernah akan bisa membela saudara dan saya. Dan akibatnya engkau stres di situ. Saudara, malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Bagaimana sih? Kenapa sih kita mengalami stres? Kenapa itu terjadi? Saya berdoa biar firman Tuhan ini, dimanapun saudara berada, kalau saat-saat seperti ini, pandemi seperti ini, saudara melihat konflik, saudara melihat masalah, saudara melihat penyakit, saudara melihat corona tidak kunjung selesai, saudara mulai stres karena apa? Keuanganmu terganggu, usaha pekerjaanmu terganggu, kehidupanmu terganggu. Hari ini mungkin firman Tuhan ini merupakan bagian daripada jawaban buat doa saudara. Saudara siap diberkati, amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi kuncinya buat setiap kita. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Satu ayat. Saya tunggu sampai semua orang menemukannya. Yohanes 5 ayat 30. Firman-Nya berkata, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, inilah kuncinya. Kalau mau dilihat, kalau mau diikuti, Yesus juga stres. Tetapi Dia di dalam firman Tuhan berkata, dalam firman Tuhan, Dia mengingatkan saudara dan saya, siapa yang mau disenangkan di sini? Siapa yang mau disenangkan di sini? Kita mau menyenangkan diri kita sendiri atau kita mau menyenangkan Dia? Siapa kita di hadapan Tuhan? Yesus tahu Dia adalah anak. Dia menurut perintah daripada Allah Bapa. Apa yang Dia lakukan bukan karena kehendak Dia, tapi kehendak Dia yang mengutus Yesus. Saudara, kalau saja Yesus ikutin kedagingannya, kemanusiaannya, Dia juga stres. Stres kenapa? Stres melihat manusia itu seperti itu, bebalnya bukan main. Stres karena tingkah laku daripada manusia. Kita lihat contohnya, dia stres menghadapi semuanya. Menghadapi dia stres. Kita lihat. Kita lihat kenapa dia stres di sini. Contohnya kita lihat di dalam Matius 12 ayat 13 sampai 14. Matius 12 ayat 13 sampai dengan 14. Matius 12 ayat 13 sampai dengan 14. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Kan aneh sekali. Ada orang sakit lumpuh tangannya, didoakan kesembuhan terjadi. Dan orang-orang Farisi dan orang-orang yang ada di sana harusnya melihat ada orang yang disembuhkan, sukacita. Karena apa? Karena ada orang dilepaskan, disembuhkan di situ.
Tetapi yang terjadi, orang-orang Farisi itu keluar bukan mengagungkan Tuhan, tetapi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Kan gondok di sini loh. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu punya kambing, kalau kamu punya domba, masuk ke got di sana, apakah kamu tidak menolong dia? Kamu menolong itu binatang. Ini manusia, lebih daripada binatang. Dia lebih patut untuk ditolong. Saudara, sampai sebegitunya Tuhan gondoknya. Kalau dia mengikuti dirinya sendiri, dia akan stres melihat tingkah laku daripada manusia. Saudara, tapi dia menguatkan hatinya. Dia berkata, apa yang kulakukan bukan kehendakku. Mau stres sama gue pikirin, mau ribut terpikirin, mau bersongkol membunuh, terserah apa yang kamu mau melakukan terhadap aku. Tapi apa yang dia lakukan bukan untuk menyenangkan dia, tapi untuk menyenangkan Bapa yang di surga. Ada amin? Luar biasa. Ada lagi satu ayat yang luar biasa lagi, saudara. Teruskan ayatnya di dalam, saudara, Matius 12. Matius 12 ayat 24. Matius 12 ayat 24. Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi itu mendengar, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, ada orang yang bisu. Saya bacakan dari 22 lah. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga bisu itu bisa berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengar mereka berkata demikian, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, kalau tidak tahu udah gak usah sok tahu. Kalau tidak mengerti udah diam aja. Yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berkata-kata. Harusnya mereka bersuka cita. Karena apa? Karena yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berkata-kata. Mereka berkata apa? Dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Saudara, jujur, kalau mengikuti hati sebagai manusia, gondok bukan main. Lu kalau nggak tahu, lu diem aja, jangan sok tahu. Pakai penghulu setan mengusir setan, diem aja. Yang satu pihak ada orang yang lumpuh, bersekongkol mereka untuk membunuh Yesus. Orang buta, orang bisu, kesembuhan terjadi, mereka berkata dengan kuasa setan mengusir setan. Tapi Yesus tidak peduli. Kau mau katakan setan, terserah. Kau mau bersekongkol untuk membunuh, terserah. Kau tidak setuju, terserah. Tapi yang dia lakukan, tugasnya adalah menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan manusia. Ada amin? Dia tidak stres. Yesus tidak stres karena dia tahu apa yang dia lakukan bukan untuk menyenangkan dia. Beda dengan kita manusia. Perhatikan, beda dengan kita manusia. Firman-Nya berkata di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Samuel 12. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saudara lihat apa yang terjadi. Nabi Nathan disuruh oleh Allah untuk menulahi anak si Daud, sakit, mati. Daud melihat hal seperti itu. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa kepada Tuhan, dia semalam-malaman dia tidak tidur di situ, dia berpuasa dan berdoa. Saudara, maaf ya, Daud stres karena apa? Melihat anaknya sakit, tidak terobati, ambil mati. Dia stres, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, stop sampai di sini. Daud stres, kenapa? Sesungguhnya dia mau menyenangkan diri dia. Dia datang kepada Tuhan. Apa yang dia inginkan? Anak dia sehat, anak dia sembuh, anak dia dipulihkan. Itu keinginan dia. Maka dia jadi stres. Tapi dia lupa apa keinginan Tuhan.
Kalau Tuhan melihat anak itu, Tuhan melihat kekotoran, Tuhan yang melihat kenajisan, Tuhan melihat anak itu anak haram, anak perselingkuhan. Saudara, Tuhan melihat anak itu, Tuhan melihat bagaimana Daud membunuh Uria. Daud tidak peduli perasaan Tuhan seperti apa. Yang dia peduli cuma satu, anaknya sembuh. Dia tidak peduli Tuhan suka atau tidak suka. Keinginannya anak dia sembuh. Dia berpuasa. Dia tidak tidur. Dengan sungguh-sungguh dia minta kepada Tuhan. Tapi satu hal dia lupa. Dia cuma menyenangkan diri dia sendiri. Dan dia tidak tahu apa yang kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Tuhan melihat itu semua. Benci. Karena itu anak haram. Perselingkuhan. Uria, suami daripada Batseba, dibunuh sama si Daud. Saudara, sebenarnya Daud stres. Karena apa? Karena dia ingin menyenangkan diri dia sendiri. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli. Maaf saudara, perhatikan. Berani beli? Bayar dong. Jangan berani beli, enggak berani bayar. Daud berani berbuat seperti itu. Dia siap bayar. Kalau saja dia siap bayar, dia tidak akan stres. Berapa banyak orang stres karena apa? Mau beli, nggak mau bayar. Mau berbuat, nggak mau bertanggung jawab. Kalau takut basah, jangan main air. Kalau takut kebakar, jangan main api. Kita main air, pasti kita basah. Kita main api, pasti kita kebakar. Kita kredit, kita nggak bayar. Debt collector, supaya tidak dikejar debt collector, bayar. Supaya tidak dikejar oleh debt collector, satu, jangan berhutang. Selesai. Berani beli, berani bayar. Jangan cuma menyenangkan hati kita. Kita ngambil uang orang, kita ngambil kredit. Kita nggak bisa bayar, kita datang kepada Tuhan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, utang lunas, tanpa mau bertanggung jawab. Saudara, itulah kesalahan kita. Kita cuma mau menyenangkan diri kita sendiri, kita tidak peduli apa kata orang dan terlebih apa kata Tuhan. Sehingga untuk bisa memenuhi apa yang kita inginkan, kita stres di sana. Kita memaksakan kehendak kita untuk kita masuk ke sana. Karena kita lihat lagi satu firman Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan berkata 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18. Ini contoh yang lebih nyata lagi kepada dia. 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 18, maaf, ayat 17 sampai dengan 18. Ayat 17 sampai 18. Ini masalah Elia dan Ahab. Kekeringan 3,5 tahun. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah ini yang mencelakakan Israel?" Lihat. Ahab datang kepada Elia, nabi daripada Allah, langsung dia berkata kambing hitam. Dia berkata gini, "Engkaukah itu?" Ya kan? Engkau tuh biang kerok, engkau yang mencelakakan umat Israel, engkau yang membuat kekeringan, engkau. Saudara, segitu mudahnya kita menghakimi. Segitu mudahnya dia menghakimi. Dia lupa beli harus bayar, berbuat tanggung jawab. Dia lupa. Apa jawabnya Elia berjawab apa? Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini, Daud dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Enak aja dia berkata kepada Elia, "Kamu tuh biang keroknya, gara-gara kamu 3,5 tahun, gara-gara kamu terjadi kekeringan, gara-gara kamu umat Israel sengsara, gara-gara kamu." Dia lupa biang keroknya adalah dia. Biang keroknya ada si Ahab, Raja Ahab. Dia menyembah berhala, menyembah Baal di 400 dan 450 dewa Baal. Dia sembah di situ. Itulah biang gara-garanya. Dia lupa dia yang beli, dia lupa bayarnya. Akibat itu semua Tuhan marah, Tuhan menghukum. Dan ini pun tidak membuat dia jerah. Saudara kasih Tuhan, kenapa kau stres? Seperti Ahab. Dia cuma mau menyenangkan diri dia supaya tidak hujan itu seperti apa, supaya kekeringannya berlalu seperti apa, tapi dia tidak pernah mau menyadari bahwa dia sudah membeli, dia harus bayar. Dia yang berbuat, dia harus bertanggung jawab, tapi dia menyalahkan orang lain. Hari ini kenapa kau stres?
Hari ini kenapa kau stres? Mungkin kau berani membeli, tapi kau lupa. Kau tidak berani untuk membayarnya. Kau berani berbuat, kau tidak berani untuk bertanggung jawab. Pak, saya tidak seperti itu. Saudara, perhatikan saudara. Kenapa usahamu bangkrut? Kenapa kau punya hutang? Kenapa kau gagal? Dengan jelas firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5. Dengan jelas Yeremia 17 ayat 5. Ini ayat hafalan kita. Yeremia 17 ayat 5. Itu dengan jelas untuk menggambarkan kepada setiap kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan dirinya sendiri, hatinya menjauh daripada Allah. Terkutuklah. Itu sudah jelas-jelas Tuhan mengutuk. Tanpa kita sadari, waktu kita bikin perusahaan, waktu kita kontrak, waktu kita kerjasama, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita cuma melihat untungnya, kita cuma melihat prospeknya. Dan begitu kegagalan terjadi, saudara, kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk sulap. Tuhan bukan Aladin, digosok-gosok, langsung keluar, langsung kita minta pulihkan, bebaskan, sembuhkan. Saudara, Dia adalah Allah, Dia adalah pribadi. Dia mau dilibatkan dari sejak awal. Oleh karena itu, siapa yang mau kita senangkan? Siapa yang kita mau senangkan? Kenapa kau stres? Kenapa kau stres dikejar-kejar hutang? Kenapa kau stres dikejar debt collector? Saudara, hadapilah semua. Hadapi itu semua. Akibat daripada kebodohan kita karena kita mengandalkan orang. Hari ini, hanya dengan bertobat, tinggal diam, kita diselamatkan. Ada amin, saudara? Saya teringat, saya punya teman satu alma mater dengan saya. Dia dari agama seberang. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berjalan tahun, satu saat dia datang khusus untuk konseling sama saya. Saya juga kaget karena dari mukanya ada sedikit kusam. Kenapa? Kok mukamu kok seperti itu? Kau punya masalah apa? Namun saya jadi bingung ikut Tuhan. Kenapa kok jadi bingung ikut Tuhan? Jujur Pak Mun, saya dari agama seberang. Saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak, kenapa ya saya ikut Tuhan malah ekonomi saya murah marit, Pak? Sebelum saya ikut Tuhan, saya bagus, jaya Pak, sukses Pak. Tapi begitu saya ikut Tuhan, kenapa ekonomi saya jadi makin turun dan makin turun? Hari-hari ini saya sudah hampir tidak tahan. Saya terus ribut sama istri saya. Dan sudah sampai meruncing, kayaknya kita mau cerai aja. Sebelum saya melakukan semuanya, saya mau sharing sama Papa. Kenapa sih Pak? Saya jadi penasaran. Teman saya ini, oleh karena penyakit, disembuhkan. Mujizat luar biasa. Mungkin dalam kesempatan lain saya akan ceritakan. Dia melihat Tuhan yang luar biasa menyembuhkan dia dari sakit penyakit yang dokter berkata tidak mungkin. Dan begitu dia melihat kuasa Tuhan yang menyatakan luar biasa, dia terima Yesus. Begitu dia terima Yesus, ekonomi yang bagus, mapan seperti itu, makin hari. Dan dia tanya sama saya seperti itu. Langsung saya berkata, oh, saya ulang lagi ya. Jadi waktu kamu sebelum ikut Tuhan, kamu sukses ya? Iya Pak. Mapan, kaya, boleh dibilang seperti itu. Tapi justru begitu saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa jadi ekonomi saya makin turun ya Pak? Saya jelaskan sama dia. Kamu mau jawab, oke. Kalau nggak jawab nggak apa-apa. Dulu waktu kamu agama seberang, kamu dapat keuntungan, kekayaan dari mana? Nah, kamu nggak usah terus-terang sama saya. Oke? Kamu pikirkan dengan caramu yang kotor, kita tahu kan bagaimana entertain, pakai perempuan, pakai mabuk, pakai magic, pakai itu semua hanya untuk bisa mendapatkannya. Mau pikirkan itu. Dia tidak menjawab. Dia cuma manggut-manggut. Iya Pak.
Kamu pernah pakai main dukun, kuasa kegelapan, untuk menghalalkan, untuk menggolkan. Dia manggut-manggut. Emang kalau seperti itu kenapa, Pak? Maaf ya, kau ikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau membangun kerajaannya, bukan atas dasar fondasi daripada setan. Dia mau membangun kerajaannya di atas fondasi batu karang yang kokoh. Perhatikan itu. Oh, jadi gitu, Pak. Ya, dia mau bersihkan itu semua. Bagi dia tidak ada yang mustahil untuk memulihkan lebih daripada apa yang sudah kau terima. Masa, Pak? Buktikan. Dia adalah Allah yang bisa dibuktikan. Oh, kalau gitu saya ngerti deh, Pak. Ya, karena dia tidak mengerti. Umatku binasa oleh karena dia tidak mengenal Allah. Jadi, dia tidak tahu kebenaran. Sehingga dia bingung kenapa ikut Tuhan jadi jatuh seperti itu. Tapi begitu dia dapat firman Tuhan, begitu dia sharing, dia berkata, oh gitu ya, Pak. Iya, ingat satu hal ya. Tuhan mau membangun kerajaan di dalam dirimu. Tapi dia tidak mau membangun di atas fondasi setan. Dia bersihkan itu semua. Bagi dia tidak ada yang mustahil untuk memulihkan engkau lebih daripada apa yang sudah engkau berikan di situ. Oh iya, Pak. Oke, selesai dari konseling seperti itu, setengah tahun dia menghilang. Begitu dia datang lagi, dia cengengesan, dia ketawa. Dia tidak jadi cerai. Rumah tangganya dipulihkan. Dan yang luar biasa, ekonominya lebih daripada yang dulu. Tuhan kita luar biasa. Amin. Yes. Tuhan bukan Tuhan yang kejam yang mau menyiksa kita. Tuhan mau kita semuanya kaya, sukses dan berhasil. Tapi satu hal, kalau kita sudah melanggar, belum berani beli, berani bayar, berbuat, bertanggung jawab, dengan bertobat, kita minta ampun. Apakah Tuhan begitu kejam sehingga dia mau membunuh itu anak daripada Daud? Belum selesai. Kita lihat rencana Tuhan. Kita lihat rencananya Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam 2 Samuel. Saudara, 2 Samuel 12 ayat 24. Oke. 2 Samuel 12 ayat 24. Sesudah anaknya meninggal, lihat ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Siapa Salomo? Yang menggantikan Daud. Tuhan tidak pernah membenci. Karena latar belakang daripada itu anak sangat suram. Lebih baik serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Begitu Salomo lahir, Salomo menjadi raja menggantikan Daud. Siapa? Siapa mamanya? Dia tidak pernah mengungkit. Dan itulah Tuhan kita. Oleh karena itu siapapun kita di tempat ini, kenapa sampai engkau stres menghadapi semuanya ini? Mengapa engkau stres? Saudara, itu keputusan saudara dan saya. Saudara mau stres, itu keputusan saudara. Tetapi satu hal, kenapa kita stres? Karena engkau berani beli, tak mau bayar. Berani berbuat, tidak mau bertanggung jawab. Kalau saja kau mau bertanggung jawab di sini, firman dia berkata apa? Bertobat kepada dia. Diam, kau selamatkan. Tinggal tenang, percaya. Tuhan pasti kau. Tuhan pasti kau. Seperti teman saya itu, yang percaya semuanya, terserah Tuhan mau diapakan, terserah Tuhan, karena dia sudah tahu. Dan yang luar biasa, pemulihan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami salah jalan, sehingga kami stres menghadapi itu semua. Hari ini firman-Mu dan mengingatkan kepada setiap kami, main air pasti basah, main api bisa kebakar. Tidak mau basah jangan main air, tidak mau kebakar jangan main api. Apapun tindakan kita ada akibatnya.
Kalau kita bertindak di luar daripada kehendak Tuhan, kita siap menuai daripada hukuman. Kalau saja kita tahu semuanya ini terjadi, kita akan terus minta hikmat menuntun setiap langkah kita, sehingga apapun yang kita lakukan tidak salah jalan. Hari ini, dimanapun anak-anakku berada Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk bertanggung jawab, untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan pertobatan. Lalu dengan tenang dan diam, tetap percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka kembali. Apapun masalah mereka, seberat apapun itu, percayalah, Tuhan sanggup kok. Tuhan mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Roh pertobatan ada menyertai. Sehingga dalam pandemi seperti ini Tuhan, hikmat-Mu menuntun presiden, wakil presiden, semua jajarannya dengan penuh hikmat dituntun oleh Allah, sehingga mereka bisa melihat kemenangan daripada Tuhan. Karena ada orang benar yang berdoa untuk negara ini, maka negara ini akan diselamatkan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar pada saat pandemi seperti ini, perlindungan Tuhan nyata sempurna. Dimanapun mereka berada, mereka senantiasa diberkati. Naik tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam roh hati setiap kami. Dalam nama Yesus, sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa pada sesi yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.